Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada. Salam kenal teman-teman semua. Kenalkan, nama kakak Hadi Septian. Biasa dipanggil Hadi. Kakak adalah tentor material kimia dari Bimbel Salemba Group. Ya, teman-teman semua, hari ini kakak mau bahas soal nih bareng kalian. Soalnya itu sudah ada di layar. Nah, ini merupakan soal tipe UTBK. Jadi, soal yang lumayan sering masuk dan menjadi materi prioritas dalam UTBK kimia. Yuk, langsung aja kita cek soalnya. Ke dalam 400 ml larutan CH3COOH 0,1 molar ditambahkan larutan NaCH3COO 0,2 molar. Sehingga konsentrasi ion Na plusnya menjadi 0,1 molar. pH dari campuran adalah diketahui di sini KaCH3COOH bernilai 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini materi kelas 11 ya teman-teman semua ya. Berhubungan dengan apa? pH larutan asam basah. Nah, kalau kalian cek di sini, kita melihat ada dua komponen, di mana komponennya itu ada CH3COH, kemudian ada lagi di sini NaCH3COO yang memiliki spesies yang sama nih. Nah, kemudian sifatnya apa? Sifatnya CH3COOH, sebagaimana kita tahu, ini kan merupakan asam lemah ya. Ini asam lemah. Kenapa sih asam lemah? Kan ada nilai Ka-nya nih Kak, berarti dia termasuk asam lemah. Ingat ya, ada Ka asam lemah, kalau Kb basa lemah. Kemudian ada spesies yang sama nih. Berarti kalau spesiesnya sama, ini termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam basa konjugasi. Basa konjugasi, atau kalau misalnya kalian di sekolah lebih dikenal dengan istilah garam. Otomatis di sini kalau kita lihat ada asam lemah, ada basa konjugat, merupakan apa? Merupakan komponen dari penyusun buffer. Buffer apa? Buffer asam. Karena yang namanya buffer asam dia harus terdiri dari komponen asam lemah dengan basa konjugasinya. Komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Di mana untuk rumus buffer sendiri, terutama buffer asam, dia punya rumus H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Ini merupakan perhitungan untuk menghitung H+. Dari sini kita bisa cari berapa pH-nya. Maka di sini komponennya asam lemahnya sudah ada, basa konjugasinya sudah ada, sudah lengkap komponennya, kita nggak perlu pakai reaksi. Ingat, reaksi itu terjadi ketika ada asam ketemu dengan basa yang spesiesnya beda. Tapi kalau ada spesies yang sama, dalam hal ini spesies yang sama adalah CH3COO. Ini sama, asam lemah punya CH3COOH, kemudian basa konjugatnya punya CH3COO. Itu nggak perlu pakai reaksi lagi. Jadi langsung kita substitusi dalam rumus. Otomatis kita butuh data mol masing-masing, baik mol CH3COOH maupun mol CH3COO dalam bentuk garamnya, yaitu NaCH3COO. Sekarang kita cari masing-masing untuk molnya. Pertama untuk molnya si CH3COOH. Molnya CH3COOH. Karena bentuknya larutan, maka pakai rumus apa? M dikali dengan V. Oke? Kita substitusi, konsentrasinya 0,1 molar dikali dengan 400 ml. Jadinya berapa? 40 ya. Satuannya adalah milimol, karena volumenya pakainya mililiter. Kemudian sekarang kita cari nih, molnya si NaCH3COO. Rumusnya sama, karena bentuknya larutan berarti M kali V. Tapi di sini, Kak, ini V-nya nggak ada nih, ya kan? V-nya nggak ada. Dia cuma ngasih tahu bahwa si NaCH3COO
dia mengalami perubahan konsentrasi dari 0,1 molar berubah menjadi dari 0,2 molar menjadi 0,1 molar. Nah, di sini kita nggak tahu nih berapa volume awalnya ya. Ini keterangannya, ini merupakan M1-nya, volume konsentrasi awal, ini merupakan M2-nya. Ini M2-nya. Otomatis karena kita nggak tahu berapa volume awalnya, kita pakai pemisahan aja. Misalnya di sini V1-nya sama dengan X mili. Kemudian untuk V2-nya berapa? V2-nya karena dia ditambah larutan lain, otomatis merupakan volume gabungan. Karena volume setelah ditambah larutan ya. Dikenal dengan istilah, mungkin kalau kalian biasanya dengan istilah pengenceran. Nah, di sini berarti X ditambah dengan 400. Ini merupakan volume akhirnya. Lantas kita cari sekarang dengan menggunakan rumus pengenceran. Pakai apa? M1V1 sama dengan M2V2. Kita substitusi sekarang. 0,2 dikali dengan X sama dengan 0,1 dikali dengan X ditambah dengan 400. Oke, jadinya 0,2X sama dengan 0,1 dikali X jadinya 0,1X. Kemudian 0,1 dikali dengan 400 jadinya berapa? 40. Kita pindah ruas ya, yang X-nya ke sebelah kiri, angkanya di sebelah kanan. Berarti 0,2 dikurang 0,1 sama dengan 0,1X. Setara dengan 40. Maka di sini untuk X-nya sendiri 40 per 0,1 berapa? 400 ml. Oke, dari sini bisa dong kita cari molnya untuk si garam, si NaCH3COO. Berarti molnya sendiri, mol NaCH3COO, rumusnya sama. Pakainya mana nih Kak? Boleh pakai M1V1, boleh juga pakai M2V2, sama aja. Nah, di sini karena udah ada V1, kita pakai data yang awal aja ya, biar enak hitungnya. Ini M1 dikali dengan V1. Berarti sama dengan, nih, hapus di sini, M1-nya tadi 0,2 dikali dengan 400. Jadinya berapa? 80 ya, 80 milimol. Oke, dari sini sudah lengkap nih mol-molnya. Kita langsung masuk dalam rumus ya, rumus H+-nya. Berarti H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah, atau di sini molnya si CH3COOH dibagi dengan molnya si NaCH3COO. Kita substitusi angka-angkanya, Ka-nya 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol asam lemahnya yaitu 40. Kemudian mol basa konjugatnya yaitu 80. Satuannya ini sama ya, udah milimol. Ini juga sama nih, udah milimol. Nah, kemudian kita eliminasi sekarang. Ini habis, ini habis. 4 bagi 8 berapa? Setengah ya, atau 0,5 kan. Jadi 0,5 dikali dengan 10 pangkat min 5. Sama aja dengan 5 dikali dengan 10 pangkat min 6. Sehingga pH berapa? Ingat pH rumusnya min log H+. Min log H+ sama dengan min log dalam kurung 5 dikali 10 pangkat min 6. Ingat sifat logaritma, pangkat maju ke depan. Sehingga hasilnya adalah 6 min log 5. Jadi ini merupakan pH buffer asam dari soal kali ini. Jawabannya berarti yang mana nih? Yang D ya teman-teman semua. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini? Mudah-mudahan kalian paham semua ya, dan bisa menerapkan dalam tipe soal yang sejenis. Dari Kak, cukup sekian. Sampai ketemu di sesi pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.